Tatap mata saya. Tatap, tatap, tatap. Aduh, perih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas alur cerita drama series AMKA di episode yang ke-109 para pemirsa. Terlalu jujur dan terlalu polos. Arsy yang saat ini kondisi kandungannya memang lagi rentan banget ya. Dia nekat nih datang ke penjara untuk nengok si Raniko dengan bertujuan bahwa dia ingin mengucapkan terima kasih terhadap dirinya bahwa dia telah menyelamatkan Arsy dan juga Raja dari si psikopat yang namanya Dimas. Tetapi apa yang terjadi para pemirsa pada saat itu? Justru nih malah diomelin sama si Raniko. Aduh, kebangetan banget tuh si Raniko ya. Dia malah ngoceh-ngoceh, ngapain lo datang ke sini? Nggak usah sosok peduli dia sama gue. Tapi Arsy pada saat itu tetap aja menjawab, nggak begitu Rani, kita datang ke sini baik-baik, ingin mengucapkan banyak terima kasih karena kamu tuh udah nolongin kita berdua gitu. Kalau nggak ada kamu mungkin kita kondisinya nggak tahu gimana gitu ya. Mungkin masih diculik sama si Dimas. Tetapi si Raniko ini tetap aja ngoceh gitu kan. Gue ngelakuin ini semua karena gue memang sengaja ingin balas dendam sama si Dimas. Kenapa? Karena gue nggak terima dengan kondisi apa yang saat ini gue alamin. Pertama adalah perut gue ya, di sini ada bayi gue nih. Gue nggak terima ketika gue di penjara, sedangkan dia justru malah bahagia luar sana. Makanya gue ngelakuin itu semua bukan demi kalian, melainkan untuk diri gue sendiri. Dan gue sudah puas karena gue sudah bisa membunuh si Dimas. Tetapi Arsy tetap tidak menyerah. Itu dia mencoba untuk mendekati Rani. Ini udahlah, gak usah marah-marah gitu. Kita mau terima kasih, kita baik-baikan lah gitu ya. Karena pada saat ini kita tahu semua bahwa Raja dan juga Arsy udah dapat amanat dari Pak Irwandi agar nanti anaknya si Raniko ini mereka yang ngurus gitu. Tetapi sekali lagi teman-teman, si Raniko ini nggak tahu lagi tantrum banget gitu ya. Mungkin karena memang lagi sakit perutnya juga gitu ya. Dan ini memang dari dulu kan benci banget sih sama Arsy gitu ya. Tiba-tiba pada saat itu dia sambil ngomel, kemudian dia mendorong Arsy. Kebetulan bagian yang didorong sama si Raniko ini adalah bagian dari perut Arsy. Secara otomatis pada saat itu Arsy langsung hampir jatuh ya. Untung ada suaminya kan, sambil memegang perut karena kesakitan. Perutnya didorong sama si Raniko ini. Akhirnya pada saat itu si Raja langsung marah tuh, ngamuk tuh. Dasar kamu Rani, kamu keterlaluan. Saya kutuk jadi tangkuban perahu, kapok kamu ya. Dan pada saat itu juga Raja dan Arsy pun langsung pergi meninggalkan kantor kepolisian. Terlalu jujur dan terlalu polos ini juga terjadi sama si Dias. Kenapa para pemirsa? Karena pada saat ini ketika si Dias ini sudah mendapatkan support dari Bang Iqbal atau Mas Iqbal ya, calon suaminya nanti, si Dias ini kan dapat masukan nih dari Iqbal kalau misalnya tanggal sekian bahwa ibu saya bakal ulang tahun. Kebetulan mama saya ini ngefans banget sama yang namanya Chef Juno. Dia adalah salah satu koki Indonesia yang memang namanya sangat terkenal sekali. Dan kebetulan restorannya itu ada di kota Jakarta. Dan mama saya suka banget tuh makan di situ. Kadang-kadang minta foto bareng gitu kan. Pokoknya ngefans banget sih dengan yang namanya Chef Juno ini. Nah nanti pada saat ulang tahun mama aku, kamu pokoknya harus ngasih kado. Kamu beli barang apapun itu, yang penting ada tanda tangannya Chef Juno. Insya Allah nanti mama aku bakal nerima kamu sebagai pacar aku dan juga mungkin calon istri aku nantinya. Dan pada saat itu dia nggak mau banyak omong ya. Setelah Iqbal ini pergi, karena saking pengennya tuh ya dapet restu dari calon mertua pada saat itu, dia langsung searching di media sosial. Kemudian dia follow, kemudian kegiatannya ngapain aja, dan kira-kira dia misalnya kalau lagi ada di restoran itu sekitar jam berapa, supaya dia ini mendapatkan tanda tangan si Chef Juno. Dan di keesokan harinya para pemirsa, dia pun langsung menuju restoran di mana Chef Juno adalah pemilik atau owner dari restoran tersebut. Ketika sampai di situ, tiba-tiba ada sosok pelayan yang datang untuk mencoba menawarkan menu makanan yang ada di restoran. Namun sayangnya para pemirsa, pada saat itu yang menawarkan menu makanan tersebut atau
pelayan dari restoran tersebut ternyata adalah si Adele. Nah ini repot ya. Kepolosan Dias pun di sini diungkapkan oleh dirinya. Ya karena saking polosnya tadi teman-teman, si Dias ini mengungkapkan bahwa dia datang ke sini sebetulnya bukan mau makan atau mau apapun itu selayaknya orang datang ke restoran. Justru dia mengungkapkan bahwa pada saat ini saya pengen datang ketemu Chef Juna dan saya minta tanda tangan karena saya butuh banget tanda tangannya Chef Juna. Nah, dia saking polosnya, dia ceritain aja tanpa dosa gitu. Entah dia lupa atau apa gitu ya, karena si Adele ini kan orangnya licik. Dari dulu kan si Adele ini kan benci banget sama si Dias ya kan. Nah si Adele ini bingung ya, sebagai pelayan mungkin pada saat itu kan nawarin makan kepada tamu yang datang di restoran tersebut kan memang udah sesuatu hal yang wajib ya karena pekerjaannya juga. Tapi si Dias ini nggak mau pesen apa-apa, malah dia pesen air mineral doang gitu. Mungkin di saat seperti itu Adele sebagai sosok pelayan rada marah nih guys ya. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan Dias di meja tersebut. Secara tidak sengaja ternyata kedatangan si Dias ini di restoran sudah diikuti sama si Tante Hanum. Dan secara kebetulan juga pada saat itu para pemirsa, Tante Hanum ini juga diikutin sama si Jamal, supir dari Pak Irwandi. Nah, bak berasa detektif Pak Jamal ini menyamar jadi orang lain ya, nggak pakai pakaian seragam supir pada umumnya. Dia tuh pakai kacamata, berasa kayak James Bond aja udah. Sampai jalan aja dia lupa harus ke depan, dia jalannya mundur karena ya James Bond. James Bond Ip Man. Pada saat itu juga Pak Jamal mengabadikan apa yang dia lihat, dia rekam gitu untuk laporan tuh ke bosnya yang namanya Pak Irwandi. Kemudian pada saat itu Pak Jamal terus memantau aktivitas dan kegiatan dari Tante Hanum yang saat ini memang sengaja pengen ngerjain si Dias teman-teman. Tante Hanum itu punya ide yang sangat gila. Dia telepon Ibu Mawar, kemudian Ibu Mawar menginstruksikan kepada si Adele para pemirsa. Dan pada saat itu akhirnya Adele pun menjalankan misinya. Hal keji yang dilakukan Adele terhadap Dias pada saat itu, dia sengaja mengambil dompet pelanggan yang kebetulan duduknya bersebelahan dengan Dias. Dan diambil dompet itu kemudian dipindahkan ke dalam tasnya si Dias, yang secara otomatis pada saat itu ketika si pelanggan yang mempunyai dompet ini sibuk nih nyari dompet gue hilang, di mana nih, nyari sibuk. Dan sampai suatu ketika pada saat si Chef Junonya ini datang, otomatis Dias juga kan langsung kaget. Nah inilah orang yang gue tunggu-tunggu nih. Begitu bangun malah ditahan sama si Adele. Otomatis terjadilah tarik menarik. Dan secara tidak sengaja pada saat itu ada pelayan lain yang kebetulan lagi lewat untuk mencoba menghantarkan sebuah makanan atau minuman pada saat itu. Dan terjadilah sebuah tenggoran dan brang, pecah. Pada jatuh semua gitu. Ya udah minuman pada jatuh gitu, gelas semuanya pada jatuh di situ ya. Tambah lagi tuh ada pelanggan yang memang pada saat itu lagi sibuk nyari dompet yang hilang. Dan akhirnya teman-teman, sang pelanggan atau sang pemilik dari dompet tersebut melihat bahwa dompetnya sudah berpindah tempat ya, dari tempat si A pindah ke tempat B, yang secara otomatis pada saat itu dia salah dituduh sebagai pencuri. Dan momen itu pun diabadikan oleh si Adele, direkam supaya ini bisa dilaporkan terhadap Tante Hanum. Dan bukti video ini akan dimanfaatkan oleh Tante Hanum agar dia bisa menjelek-jelekan Dias di depan Iqbal, bahwa orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi sebetulnya itu punya perilaku yang sangat tidak baik. Dia ini seperti pencuri. Ini bukti video bahwa dia saat itu mencuri dompet. Jadi itu sengaja tuh video itu buat senjata agar si Iqbal ini bisa benci sama Dias dan juga ninggalin Dias. Tetapi apa yang terjadi para pemirsa? Pada saat semua kejadian tersebut memang betul si Adele ini mencoba untuk merekam semua kejadian di situ. Tetapi ternyata di balik meja-meja yang begitu ramainya, pada saat itu sosok Chef Juno secara tidak sengaja memperhatikan semua kejadian yang pada saat itu terjadi di depannya. Jadi dia ini kan gak banyak ngomong tuh. Dia langsung lari ke belakang, kemudian dia memperhatikan nih kira-kira ada apa nih gitu. Si Dias ini kan masuk ke dalam sebuah ruangan yang ada di restoran itu, dan secara tidak sengaja dia ini kan dikunci pintunya guys. Otomatis pada saat itu si Dias gak bisa keluar. Nah di momen ini para pemirsa, karena gerak-gerik Adele ini sudah diperhatikan oleh Chef Juno, pemilik dari restoran tersebut, secara otomatis para pemirsa pada saat itu Chef Juno mencoba untuk menyelamatkan Dias dari tempat yang sudah tertutup tersebut para pemirsa. Dan pada saat itu juga Adele dimarahi habis-habisan oleh Chef Juno. Lembong sih.
endingnya teman-teman, si Dias ini diselamatkan oleh Chef Juno dari kejahatan yang dilakukan oleh Adele. Kemudian pada saat itu juga Chef Juno langsung memberikan tanda tangan kepada Dias tanpa diminta. Oh my god. Akhirnya para pemirsa, Dias dibelain sama Chef Juno. Gokil ya. Oke guys, gitu aja alur cerita dari drama series AMKA di episode yang ke-109. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.